Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang ekuitas. Jadi, ekuitas itu merupakan hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua dengan liabilitas. Ekuitas sering disebut sebagai ekuitas pemegang saham atau modal perusahaan. Jadi ada pengelompokannya ya dalam laporan posisi keuangan itu ada modal saham, premi saham, saldo laba, akumulasi penghasilan komprehensif lain, ada saham treasury, dan juga kepentingan non pengendali. Untuk penerbitan saham, jadi di sini untuk menyajikan informasi yang diperlukan untuk penerbitan saham dengan nilai pari, perusahaan mengelola akun untuk setiap kelas saham. Jadi ada namanya saham preferan atau saham biasa. Kedua saham ini secara bersamaan mencerminkan nilai pari saham perusahaan yang diterbitkan. Kemudian ada premi saham. Akun premi saham menunjukkan kelebihan nilai pari yang dibayar oleh pemegang saham sebagai imbal hasil atas saham yang diterbitkan kepada perusahaan. Setelah dibayarkan, kelebihan nilai pari menjadi bagian dari premi saham perusahaan. Individu pemegang saham tidak memiliki klaim lebih besar atas kelebihan pembayaran daripada semua pemegang lainnya pada kelas saham yang sama. Kemudian ada saham tanpa nilai pari. Nah, banyak negara mengizinkan penerbitan saham tanpa nilai pari yang disebut dengan saham tanpa nilai pari. Jadi penerbitan saham tanpa nilai pari ini untuk menghindari liabilitas kontingensi. Dan kedua yaitu beberapa kebingungan muncul berkaitan dengan hubungan antara nilai pari dan juga nilai wajar. Jika saham tidak memiliki nilai pari, perlakuan yang dipertanyakan dengan menggunakan nilai pari sebagai dasar untuk nilai wajar tidak pernah muncul. Kemudian di sini kita lihat contoh. Jadi video elektronik ini dibentuk dengan 10.000 saham biasa yang diotorisasi tanpa nilai pari. Video membuat jurnal memorandum untuk otorisasi karena tidak ada jumlah yang terlibat. Jika video elektronik kemudian menerbitkan 500 saham untuk kas sebesar 10 harganya 10 per saham, perusahaan membuat jurnalnya adalah maka kas kemudian modal saham biasa sebesar 5.000 yaitu 500 dikali 10. Kemudian kalau misalnya perusahaan menerbitkan 500 saham lain untuk kas sebesar 11 per saham, maka kas pada share capital ordinary sebesar 5.500. Selanjutnya kita lihat contoh lagi. Jika perusahaan menerbitkan 1.000 saham dengan nilai dinyatakan 5 untuk kas sebesar 15 per saham, perusahaan membuat jurnal sebagai berikut. Jadi modal saham biasanya 5.000. Yang pertama 5.000, 5 kali 1.000 5.000, kemudian kasnya 15.000 ya. Maka premi sahamnya yaitu 10.000. Jadi 1.000 saham dengan nilai yang dinyatakan 5 untuk kas, kemudian 15.000 itu totalnya, seperti itu. Untuk saham yang diterbitkan dengan efek lain itu ada metode proporsional. Jadi kalau metode proporsional di sini teman-teman bisa lihat
Jadi Rafonet ini menerbitkan 300 saham dengan nilai yang dinyatakan itu 10, kemudian 100 saham nilai yang dinyatakannya 50 dengan lamsamnya 13.500. Nah, ini harganya 20 dan 90. Maka ini 300 kita kalikan dengan yang 20. Kemudian yang preference shares yang 100 lembar. 100 ini dikalikan dengan 90. Nanti hasilnya 15.000 totalnya. Nah, kemudian alokasi untuk saham biasa dan juga preference-nya yaitu di sini ternyata alokasinya yaitu 40% dan juga 60%. Nah, persentase ini kita lihat dari 6.000 per 15.000 itu hasilnya 40%. Ternyata yang preference-nya 60%, jadi total 100%. Ini untuk jurnalnya teman-teman, cash-nya sebesar 13.500. Jadi share capital sebesar 5.000 dari 100 dikali 50. Share capital yang preference yang ordinary 300 kali 10 yaitu 3.000. Nah, di sini share premium preference-nya 3.100 dan juga share premium ordinary-nya 2.400. Kemudian ada yang namanya metode incremental. Jadi metode incremental itu dia tidak dapat menentukan nilai wajar dari semua kelas efek. Misalnya yang ini ya, jadi dia punya 300 saham biasa, kemudian dengan nilai dengan nilai wajarnya sebesar 20, sedangkan yang saham preference ini dia tidak memiliki nilai wajar. Ini namanya nilai metode incremental. Seperti itu. Jadi ini 6.000, sedangkan tadi total dari lamsamnya yaitu 13.500. Berarti kita kurangi dengan ordinary 6.000, maka totalnya 7.500 untuk yang preference. Seperti itu. Ini jurnalnya, cash sebesar 13.500, share capital 5.000 masih sama, ini 3.000. Preference-nya 2.500 dan juga ordinary-nya 3.000. Oh iya, lupa dijelaskan dari mana nilai share premium, preference, dan ordinary. Jadi yang untuk share capital, preference, dan ordinary kita pakai nilai pari ya teman-teman. Berarti yang ini 300 share kita kalikan dengan 10, 3.000. Yang ini yang ordinary, kemudian 100 share 50, nilai parinya berarti 5.000. Kemudian kita cek, ini 5.000 sama 3.000 ya. Kita cek yang sebelumnya, ternyata di sini 5.400 dan 8.100. Jadi 5.400 kurangi 3.000 jadi 2.400 dan 8.100 kita kurangkan dengan ini 100 kali 50 kurangi 5.000 berarti di sini 3.100 gitu. Kemudian untuk yang incremental ini juga 100 dikali 50 kita kalikan dengan nilai nilai parinya 5.000 dan 3.000 sama. Kemudian kita lihat sisanya. Jadi yang ini ordinary 6.000 jadi dikurangi 3.000 jadi 3.000. Kemudian yang preference 7.500 kita kurangkan dengan berapa tadi 5.000 ya, 100 dikali 50 berarti sisanya 2.500. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, ini dapatnya 2.500 dan 3.000. Seperti itu teman-teman.
Selanjutnya ada namanya saham preferen. Jadi saham preferen ini adalah kelas saham khusus yang memiliki preferensi atau fitur tertentu yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Fitur yang paling sering dikaitkan dengan penerbitan saham preferen yang pertama yaitu preferensi untuk dividen, preferensi untuk aset jika terjadi likuidasi, dapat dikonversi menjadi saham biasa, dapat ditarik kembali pada opsi dari perusahaan, dan juga tidak memiliki hak suara atau non-voting. Kita lihat contohnya. Jadi di sini Bishop menerbitkan 10.000 saham preferen dengan nilai pari 10 sehingga seharga 12 per saham. Kemudian mencatat penerbitannya yaitu cashnya 120.000. 10.000 dikali 12 dikali harga jual ya teman-teman, 120.000. Kemudian share capital preference yaitu 10.000 dikali 10 yaitu 100.000, dan juga share premiumnya sebesar 20.000. Kemudian ada pembelian saham treasury, bisa menggunakan metode biaya dan juga menggunakan metode nilai pari atau nilai yang dinyatakan. Jadi saham treasury itu merupakan saham milik perusahaan sendiri yang dibeli kembali setelah diterbitkan dan juga dibayar penuh. Seperti itu. Kemudian ini kita lihat contohnya. Jadi Pacific Company ini menerbitkan 100.000 saham biasa dengan nilai parinya $1, kemudian dengan harga 10.000 per saham. Kemudian saldo labanya sebesar 300.000. Oleh karena itu di sini 100.000 yaitu kita kalikan dengan nilai parinya 1, share premium ordinary-nya 900.000, saldo labanya yaitu 300.000, dan juga total ekuitasnya 1.300.000. Kemudian ternyata pada tanggal 20 Januari 2011 Pacific mengakuisisi 10.000 sahamnya seharga 20 Januari 2019 Pacific mengakuisisi 10.000 sahamnya seharga $11 per saham. Jadi dicatat saham treasury 110.000 dan kasnya dikredit 110.000. Kalau yang tadi itu ekuitas tanpa saham treasury. Nah, kalau yang ini ekuitas dengan saham treasury. Jadi perbedaannya di sini kita kurangkan dengan biaya perolehan saham treasury sebesar 110.000. Jadi total ekuitasnya itu berbeda. Seperti itu. Kemudian untuk penjualan saham treasury ini ada di atas biaya perolehan, ada juga yang di bawah biaya perolehan. Kalau yang di atas perolehan misalnya Pacific ini mengakuisisi 10.000 saham treasury seharga $11, kemudian sekarang dijual 1.000 saham dengan harga $15 pada tanggal 10 Maret. Kemudian jurnalnya itu cash sebesar 15.000. Di sini 1.000 dikali 15.000. Kemudian treasury shares-nya yaitu 11.000, 11 dikali dengan 10.000, dan share premiumnya sisanya yaitu 4.000. Kemudian apabila penjualannya itu di bawah biaya perolehannya, jadi di sini menjual 1.000 saham treasury dengan harga $8, maka kasnya yaitu 8.000, 8 dikali 1.000, 8.000. Tadi treasury shares-nya kan 11.000 ya, karena $11 dikali 1.000, 11.000, berarti selisihnya menjadi share premium treasury sebesar 3.000. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, misalnya Pacific ini menjual 1.000 saham tambahan seharga $8 per saham tanggal 10 April. Nah, tanggal 10 April dia menjual
1000 saham, maka tadi tanggal 21 Maretnya ada 3000, tanggal 10 Maretnya ada 4000, jadi saldo saham treasury-nya ada 1000. Nah, 1000-nya kita masukkan ke sini. Ini kan 1000 kali 8 berarti cashnya ada 8000. Kemudian treasury shares-nya tentu yang 11.000 ya, yang $11 tadi. Dan return earning-nya ada 2000. Seperti itu. Nah, dividen ya. Perusahaan itu biasanya mendasarkan pembagian dividen pada akumulasi laba, yaitu saldo laba atau item ekuitas lainnya seperti premi saham. Ada dividen tunai, dividen properti, dividen likuidasi, dan juga dividen saham. Untuk dividen tunai kita lihat contohnya, misalnya Roadway Freight ini pada 10 Juni mengumumkan dividen tunai sebesar 50 sen per saham atas 1,8 juta saham terutang pada 16 Juli kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal 24 Juni. Maka yang kita catat tanggal 10 Juni itu saldo laba dividen tunai yang diumumkan sebesar 900.000 dan dividen payable atau utang dividennya sebesar 900.000. Itu kita dapatkan dari 50 sen dikalikan dengan 1,8 juta. Selanjutnya tanggal pencatatan 24 Juni itu tidak ada, dan pada tanggal pembayarannya utang dividen pada kas sebesar 900.000. Untuk yang dividen properti ini misalnya contohnya Sen ini mengalihkan kepada pemegang sahamnya sebagian investasinya dalam bentuk efek yang dimiliki untuk diperdagangkan seharga 1.250.000 dengan mengumumkan dividen properti tanggal 28 Desember 2018 untuk didistribusikan pada tanggal 30 Januari 2019 kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 15 Januari 2019. Nah, efek tersebut memiliki nilai wajar 2 juta, maka kita mencatatnya investasi ekuitas sebesar 750.000. Kemudian keuntungan atau kerugian atas kepemilikan yang belum direalisasi sebesar 750.000. 2 juta dikurangi 1,25 ya. Kemudian saldo laba 2 juta dan utang dividen 2 juta. Kemudian pada tanggal distribusi utang dividen properti 2 juta dan investasi ekuitas sebesar 2 juta. Nah, ini untuk yang dividen likuidasi. Jadi ini misalnya McChesney Mines itu dividen kepada pemegang saham biasa sebesar 1,2 juta dan itu mempertimbangkan 900.000 sebagai laba dan sisanya sebagai pengembalian modal. Jadi pada tanggal pengumumannya itu saldo laba sebesar 900.000, share premium ordinary-nya sebesar 300.000 dan dividen payable-nya sebesar 1,2 juta. Sedangkan kalau pas pengumumannya utang dividen pada kas ya dibayar tentu 1,2 juta. Jadi kalau yang ini tadi 900.000 dari sini dan 1,2 total, jadi untuk share premium ordinary-nya sebesar 300.000. Oke. Selanjutnya ada dividen saham. Jadi misalnya Fine Corporation memiliki 1000 saham beredar dengan nilai parinya 1, kemudian saldo labanya 50.000. Gitu. Kemudian mengumumkan 10% dividen saham, maka menerbitkan 100 tambahan kepada pemegang saham untuk saat ini. Jika nilai wajarnya saat ini yaitu 130 per saham, maka jurnalnya adalah saldo labanya yaitu 13.000
sebentar. Oh, jadi ini pada saat deklarasi ini sebesar 10.000 ya. Saham biasanya 10.000. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.